Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Bunda Yulia. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Tetap semangat ya. Nah, kali ini biasa dengan belanja mingguan Bu Yul, dengan bertemakan belanja hemat ala ibu rumah tangga yang tentunya insya Allah memberikan keberkahan untuk kehidupan rumah tangga kita. Sebelum kita lanjutkan videonya, boleh tekan tombol like, komen, serta subscribe-nya ya Bun. Terima kasih. Bulan suci Ramadan tinggal menghitung hari ya Bun. Tidak terasa untuk kita semuanya, apakah kita sudah mempersiapkan lahir batin kita? Insya Allah ya Bun, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang untuk mencapai bulan suci Ramadan nanti. Nah, ngomong-ngomong masalah bulan suci Ramadan, istilahnya banyak sekali kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat tidak terasa. Seperti ayam yang tadinya 1 kilogramnya Rp35.000, sekarang sudah menginjak Rp38.000. Kemudian harga telur tadi juga sudah naik Bun. Kalau di Depok, di tempatnya atau daerah Buyu yang tadinya Rp26.000, sekarang sudah naik menjadi Rp28.000. Nah, tadinya Buyu itu mau belanja agak banyakan gitu ya, pas harga ayam Rp35.000. Ternyata 2 hari ke depannya langsung melonjak naik. Kata ibu-ibunya, katanya pun kalau misalkan menuju Ramadan, biasanya kebutuhan pokok terutama protein hewani itu pasti meningkat. Nah, nanti pertengahan Ramadan pastinya turun lagi. Nah, kemudian nanti naiknya lagi pas waktu mau Idul Fitri. Jadi sudah tahu ya triknya kita berbelanja kapan. Meningkatnya semua kebutuhan pokok terutama untuk belanja sayuran ibu rumah tangga tentunya tidak dibarengi dengan meningkatnya penghasilan kita biasanya ya Bun. Nah, kalau penghasilan ya standar-standar aja, sama rata gitu ya. Nah, berarti di sini kita harus bersusah atau berjuang untuk bisa mengatur keuangan khususnya untuk belanja dapur kita supaya bisa lebih aman lagi walaupun kebutuhan semakin hari semakin meningkat. Bagaimana caranya? Dengan budget yang sama dari bulan ke bulan, nah kita bisa berbelanja dengan kebutuhan yang semakin meningkat ini. Baik, bunda-bunda semuanya, itu tadi perjalanan Bu Yul untuk berbelanja dengan budget Rp150.000. Tadi itu Bu Yul membawa uang Rp150.000, mampir di tukang ayam, tukang telur, kemudian tukang sayur ya. Nah, kenapa budgetnya 150 Bu Yul? Nah, karena Bu Yul itu kemarin-kemarin sudah belanja buah-buahan, kemudian belanja yang lainnya. Karena memang 1 minggu ini Bu Yul tidak belanja sekaligus untuk 1 minggu ya Bun. Jadi Rp250.000 itu sudah beberapa hari Bu Yul belanjakan. Sisanya tinggal Rp150.000 dan ini hasilnya. Nah, usahakan ya Bun konsisten dengan budget yang sudah kita bikin atau sudah kita buat pas bikin budgeting kemarin-kemarinnya. Nah, biasanya kalau misalkan 1 minggu dengan budget sekian, ya udah kita konsisten dengan budget seperti itu untuk belanja mingguan kita. Kalaupun misalkan ada tambahan, ya paling lewat 50.000 atau 20.000 ya Bun, tidak masalah. Mungkin itu bisa ditolerir. Apa aja sih yang dibelanjakan Bu Yul kali ini? Cukup sederhana dan memang itu-itu aja, membosankan sih sepertinya. Kurang inspirasi buat ibu-ibu semuanya, tapi ya istilahnya Ibu Yul itu pengen menyemangati aja untuk bisa konsisten dengan budget yang ada, tidak mengada-adakan, tidak harus terlalu bermewah-mewah dalam kebutuhan makan kita. Tapi ingat harus jaga gizi atau perhatikan gizi serta kebersihan makanan kita. Walaupun sederhana, tapi kalau misalkan mengandung gizi serta sehat untuk tubuh keluarga kita, insya Allah itu akan bermanfaat. Oke teman-teman, tadi itu udah belanjaan Bu Yul. Nanti untuk harga-harganya sekalian Bu Yul food prep ya. Nah teman-teman semuanya, kali ini Bu Yul beli protein hewaninya cukup 2 macam aja. Karena memang tadi di
tukang sayur itu tidak ada ikan yang segar, jadi Boyo tidak suka karena sudah lama kelihatannya, terus kulkasnya itu kurang segar gitu ya. Nah, jadi Boyo belinya cuman ayam 1,5 kilogram, harganya Rp60.000 karena dapat diskonan dari ibu tadi. Masya Allah baik banget. Kemudian beli telur Rp28.000 atau 1 kilogram. Kemudian nugget ayam 1 kilo, harganya Rp37.000. Kemudian ada bakso sapi Rp9.000. Dan tadi tuh Boyo beli ceker untuk sop-sopan, harganya Rp10.000. Nah, untuk lebih banyak lagi macamnya, biasanya kita harus pergi ke pasar ya bun, biar kita bisa beli ikan, udang, dan lain sebagainya, sehingga protein hewaninya bisa beragam. Tadi tuh Boyo males banget ke pasar karena memang kalau bawa anak-anak itu bawaannya repot. Rewel, pengen jajan ini tuh, belum juga belanja, uang habis buat beli mainan. Nah, makanya tadi tuh Boyo beli di Mamang yang ada di pinggir jalan yang dekat rumah aja. Dan untuk ibu-ibu gimana persiapan Ramadannya? Pastinya harus dipersiapkan jauh-jauh hari ya bun, kesehatan kita supaya kita bisa lebih optimal untuk ibadah kita. Dan terutama kita jangan sampai stres dong memikirkan kebutuhan yang semakin meningkat dengan pendapatan kita yang memang tidak ada peningkatannya. Oke teman-teman, jangan diambil pusing, pokoknya kita atur aja keuangan kita sedemikian rupa. Jangan jaga kesehatan, kemudian gizi, kemudian kesehatan makanan kita dalam mengolahnya dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan ya dengan jalan kita. Oke Bu, nah ini adalah pakcoy, Boyo beli harganya Rp3.000. Kemudian tadi ada sawi putih harganya Rp3.000, wortel Rp4.000. Kemudian beli tahu Cina kayak gini ini harganya Rp5.000. Kalau biasanya ada yang 6.000 ya bun ya. Jadi bermacam-macam juga harganya ternyata di Kemang Sayur itu. Nah ini mau dibuang dulu airnya dan diganti, kemudian dicuci. Kemudian beli tomat, harganya tadi tuh 1/4 berapa ya, lupa lagi Bu yo. Kemudian cabai Rp3.000, rawit Rp3.000, kemudian daun bawang Rp2.000, kemudian buncis Rp3.000. Nah, kemudian jagung manis Rp3.000. Kemudian apa lagi tadi? Mie telur itu harganya kalau nggak salah Rp5.000 ya, tadi lupa lagi. Untuk bumbu-bumbunya, nah kebetulan masih ada antara bawang merah sama bawang putih. Biasanya yang paling utama bumbu itu bawang merah, bawang putih ya bun. Nah kemudian beli buah semangka, ini tadi tuh berapa ya, lupa lagi. Rp13.000 apa Rp15.000 gitu ya. Nah ini adalah sisaan kol dari belanjaan kemarin, belum sempat Boyo masak lagi, sisa bikin sop dan bisa dimanfaatkan untuk bikin sop lagi ya bun. Nah untuk kol harganya Rp5.000 itu kita ternyata bisa bikin sop beberapa kali ya. Oke teman-teman semuanya, ini adalah belanja hemat Boyo yang memang sedemikian adanya. Nah ini ada telur, kemudian nugget, daging ayam. Daging ayam nantinya biasanya diapain aja sih bun? Kalau Boyo sendiri sih untuk anak-anak biasanya ya, untuk anak-anak itu biasanya digoreng, kemudian kecap, atau misalkan di opor ya, seperti itu. Oh ya, berbicara masalah bulan Ramadan yang semakin meningkatnya kebutuhan pokok kita, ibu rumah tangga. Nah, biasanya gimana sih untuk menyiasatinya? Nah, untuk mensiasatinya yang pertama adalah untuk belanja harus sekaligus banyak loh bun, dan di pasar tradisional kalau bisa ya, biar lebih hemat lagi dan lebih murah lagi. Kemudian belanja banyak itu dalam arti misalkan 1 minggu sekali. Biar apa? Biar kita tidak bolak-balik ke pasar atau ke warung. Sehingga kalau bolak-balik ke warung biasanya yang tadinya rencana beli A jadi belinya B, C, D gitu ya, yang lainnya juga kebeli. Nah itu yang membuat anggaran rumah tangga biasanya kacau berantakan. Kemudian biasanya yang dialami Bu Yu sendiri untuk bulan Ramadan itu untuk menu-menu itu sama-sama aja sih dengan hari-hari biasanya. Paling tambahan ada
untuk buka puasanya seperti ada kolak atau misalkan yang manis-manis untuk es buah atau yang lainnya. Nah, untuk Buyo sendiri biasanya kan kalau untuk sore-sore pas menjelang buka puasa itu rame banget ya di jalanan itu. Banyak sekali orang yang beli jajanan untuk sekedar buka puasa seperti gorengan dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk Buyo sendiri jarang keluar ya untuk menghindari membengkaknya pengeluaran perdapuran Buyo itu. Buyo jarang keluar sore-sore. Jadinya usahakan untuk masak sendiri aja. Kalau misalkan pengen gorengan ya bikin sendiri gitu ya, seperti bala-bala atau misalkan goreng tempe. Nah, itu bisa mengobati. Lagian untuk buka puasa biasanya Buyo itu kan cuman berdua sama kakak Zikran. Nah, jadi suami itu kan biasanya bukannya di kantor, jadi beli. Nah, kalau tanpa suami biasanya menu itu seadanya aja untuk Buyo sama untuk kakak Zikran, sehingga bisa tetap menghemat pengeluaran dapur sih intinya. Nah, kalau untuk Buyo sendiri, untuk menu masakan hari-hari biasa sama bulan suci Ramadan itu sama aja sih sepertinya. Karena suami tuh nggak pernah buka saum di rumah ya, jadi saumnya pasti kantor. Jadinya ya tetap hemat gitu. Nah, kalau weekend baru nih kita masak untuk suami, kemudian beli atau bikin es buah dan lain sebagainya, sehingga budget yang sehari-hari kita pakai bisa dialihkan untuk budget di weekend dengan suami, karena suami jarang atau nggak pernah makan atau buka puasa di rumah ya, sehingga pas buka puasa di rumah pas weekend ya itu harus diusahakan lengkap seperti itu, sehingga budget tidak bisa over karena budget harian bisa dialihkan ke budget untuk weekend. Nah, gimana kalau teman-teman cara mengaturnya? Tentunya berbeda-beda ya, dan boleh di-sharingkan di kolom komentar Buyo biar teman-teman bisa mengambil inspirasi dari teman-teman semuanya. Akhir kata, Buyo pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.